Kisah kelam Boeing 707 Strip 321B N446PA yang biasa dijuluki Clipper Climax untuk penerbangan 812 dari Pan American World Airways. Pesawat Boeing 707 Pan American World Airways yang biasa dijuluki Clipper Climax menabrak bukit di desa Tinga-Tinga, Buleleng, Bali, mencatat sejarah kecelakaan pesawat pertama di Pulau Dewata sekaligus yang paling tragis yang menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawatnya. Desa Tinga-Tinga berjarak sekitar 40 km arah barat kota Singaraja, desa yang pada tahun 1974 begitu sunyi dan jauh dari keramaian. Tidak pernah disangka akan menjadi buah bibir di berbagai negara karena menyimpan catatan kelam dunia penerbangan internasional. Bila kita berkunjung ke sana, di salah satu sudut desa terdapat lahan yang dikelilingi pagar pembatas dari besi dengan nisan yang sudah dikelilingi rerumputan. Di sana, sebagian korban tragedi jatuhnya pesawat Boeing 707 Pan American Airways milik Amerika Serikat dengan nomor penerbangan 812 yang menewaskan 107 penumpangnya dikubur dalam 3 lubang yang berukuran 5 kali 3 meter. Seperti halnya monumen yang kusam, cerita naas itu pun tidak memiliki akhir yang jelas. Begini kisahnya, saat itu Bali memang bukan tujuan akhir pesawat itu. Pulau tersebut hanya sebagai transit untuk penerbangan reguler Hong Kong, Sydney, Australia. Sebenarnya, pada tanggal 22 April 1974, cuaca Bali sangat bersahabat. Tidak ada hujan deras ataupun angin kencang. Malam hari pun terasa cerah. Maka ketika petugas dinas malam menara kontrol lapangan udara internasional Ngurah Rai, Iwayan Nwasta menerima permintaan mendarat dari pesawat dengan call sign Clipper 812 itu direspon dengan biasa. Kontak pertama dari Kapten Jinke yang menjadi pilot 812 diterima Nwasta pada jam 22:05 waktu Indonesia Tengah. Saat itu ketinggian Pan Am dilaporkan 28.000 kaki. Menerima status itu, Nwasta meminta Clipper menghubungi pusat pengawas wilayah yang berfrekuensi 128,3 sebab tanggung jawab menara hanya terbatas pada ketinggian 1.000 kaki. Jinke menyetujuinya dan berhasil melakukan kontak dengan Mulyadi, petugas yang berdinas. Kepastian jam mendarat dari Jinke disebutkan pukul 22:27 waktu Indonesia Tengah. Jinke diizinkan menurunkan pesawat hingga ketinggian 10.000 kaki dan meminta landasan di Ngurah Rai disiapkan. Maka Nwasta terus membimbingnya hingga ketinggian 2.500 kaki dalam keadaan cuaca cerah. Tak berapa lama Jinke pun menjawab sudah berada di ketinggian tersebut. Percakapan itu tetap didengar Nwasta yang menyiapkan landasan dengan menyalakan semua lampu di sekitarnya. Sebagian lampu isyarat atau rotating beacon ternyata tidak menyala karena rusak. Saat ketinggian pesawat berada pada 12.000 kaki, Nwasta mendapat kabar bahwa Jinke ingin mendaratkan pesawatnya di ujung 09 runway. Dia akan meluncur ke landasan dari titik 11.000 kaki. Pan Am Flight 812 sedang dalam final approaching terakhir mendekati Bali. Pesawat dilaporkan berada pada ketinggian 2.500 kaki. Menara Bali di Bandara Ngurah Rai memberikan instruksi untuk melanjutkan final approaching dan melaporkan ketika landasan sudah terlihat. Flight 812 membalas, check inbound. Pilot in command meminta visibilitas dengan memanggil menara kontrol Bali, bagaimana dengan visibilitas di luar saat ini? Namun sesaat setelah itu, Nwasta kehilangan kontak. Ia tidak berhasil menghubungi Jinke. Namun menurut transaksi perekaman suara Air Traffic Control, pesan ini tidak pernah diterima Menara Bali. Rupanya ini adalah pesan terakhir yang dikirimkan pesawat. Menara Bali terus berusaha menghubungi pesawat dengan meneriakkan Clipper 812 Menara Bali dan Clipper 812 Menara Bali, apakah pesan diterima beberapa kali. Namun tidak ada jawaban yang diterima dari pesawat. Menara Bali total kehilangan kontak dengan pesawat dan menyatakan bahwa pesawat hilang. Pada pagi hari 24 April 1974, pesawat Cessna Angkatan Udara Republik Indonesia melaporkan melihat asap mengepul di tengah hutan belantara yang ternyata berasal dari puing pesawat yang naas itu. Lewat penyelidikan, disebutkan bahwa Boeing 707 Strip 321B yang merupakan pesawat dengan teknologi radar tercanggih di masanya itu tidak jatuh di ujung landasan 09 Ngurah Rai. Pesawat itu menabrak bukit 78,7 km barat laut
Ngurah Rai. Lokasi kecelakaan sekitar 42,5 mil laut, barat laut Bandara Internasional Ngurah Rai, tepatnya di Desa Tinga-Tinga, Buleleng, Bali. Pasukan terjun payung Indonesia dan pihak berwenang segera dikerahkan ke daerah ini, di mana kontak terakhir telah dilakukan Flight 812. Kontak terakhir dilakukan oleh Pan Am Flight 812 di sekitar Gunung Mesehe, Kabupaten Jemberana, Bali. Pesawat ditemukan menabrak gunung sekitar 37 barat laut dari Bandara Bali. Puing-puing ditemukan sehari kemudian oleh 2 warga setempat. Mereka melaporkan bahwa tidak ada yang selamat. Evakuasi jenazah terhambat akibat medan lokasi jatuhnya pesawat yang berada di kawasan pegunungan. Karena lokasi yang sulit, penyelamat terpaksa membatalkan proses evakuasi lewat udara. Perwira TNI menyatakan bahwa operasi penyelamatan perlu 4 atau 5 hari. Pada 25 April, sekitar 300 penyelamat dikerahkan ke lokasi kecelakaan. Tentara Indonesia menyatakan bahwa proses evakuasi akan dimulai pada tanggal 26 April. Mereka kemudian menambahkan bahwa telah menemukan sekitar 43 jenazah. Ada 96 penumpang dari 9 negara, 70 penumpang menuju Bali, 24 orang menuju Sydney, dan 2 orang penumpang menuju Nadi. Pan Am melaporkan sekitar 70 penumpang adalah wisatawan yang hendak berlibur di Bali. Pilot yang memimpin penerbangan ini adalah Kapten Donald Jinke yang berusia 52 tahun, mengantongi jam terbang total 18.247 jam, termasuk 7.192 jam di pesawat Boeing 707-720. Ia memegang rating pesawat DC-4 dan rating pesawat Boeing 707. Kopilotnya adalah perwira pertama John Schroeder. Dia memegang peringkat Boeing 707 yang valid dan memiliki total jam terbang 6.312 jam, termasuk 4.776 jam di pesawat Boeing 707-720. Pilot lainnya adalah perwira ketiga Melvin Pratt, memegang lisensi pilot komersil yang valid dan peringkat instrumen saat itu. Pada saat kecelakaan itu dia telah terbang total 4.255 jam, termasuk 3.964 jam di pesawat Boeing 707-720. Anggota kru kokpit lainnya adalah insinyur penerbangan Timothy Crowley dan insinyur penerbangan Edward Keating. Yang lain menyatakan bahwa Kapten Jinke mencoba mendarat dari barat laut di mana pegunungan itu berada, bukan melalui rute yang biasa. Sisi timur tidak memiliki medan yang curam. Mereka mengatakan bahwa pesawat itu meledak tak lama setelah menghantam gunung. Ada juga laporan bahwa pesawat berputar-putar selama kecelakaan itu. Pan American Airways kemudian menyatakan bahwa mereka menolak berkomentar tentang penyebab kecelakaan itu. Mereka menyatakan akan menunggu hasil penyelidikan. Karena pesawat itu terdaftar di Amerika Serikat, NTSB dipanggil untuk menyelidiki kecelakaan itu. Perwakilan korban dari negara asalnya juga dipanggil oleh pemerintah Indonesia. FBI juga diminta untuk mengidentifikasi para korban. FBI mendirikan krisis center di sebuah hanggar di Denpasar. Identifikasi terhambat oleh keputusan pemerintah Indonesia untuk menghentikan identifikasi para korban dan penyelidikan kecelakaan ini. Black box penerbangan ditemukan pada 16 Juli dan perekam suara kokpit ditemukan pada tanggal 18 Juli 1974. CVR ditemukan dalam kondisi baik, sedangkan FDR mengalami beberapa kerusakan pada bagian luarnya karena kecelakaan itu. Pemeriksaan rongsokan Flight 812 menyimpulkan bahwa pesawat tidak pecah dalam penerbangan karena puing-puing pesawat terkonsentrasi di area tertentu, bukan tersebar. NTSB tidak menemukan kerusakan mesin dan menambahkan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa pesawat itu tidak layak terbang. Urutan kejadian berikut didasarkan pada laporan akhir, yaitu awak kapal mencoba untuk menghubungi pengawas lalu lintas udara Bali. Namun mereka menemui beberapa kesulitan dalam menjalin kontak dengan pengatur lalu lintas udara Bali. Pilot menyadari bahwa ada daerah pegunungan di utara bandara dan penerbangan level 120 akan membebaskan mereka dari pegunungan. Awak kemudian memberitahu pengontrol ETA Flight 812 dan menyatakan niat untuk berbelok ke kanan dalam jarak 25 mil dari Suar untuk trek keluar pada 261 derajat, turun hingga 1.500 kaki, diikuti prosedur untuk membalikan air. Pendekatan terakhir di runway 09. Setelah menjalin kontak dengan Menara Bali, Flight 812 melaporkan
bahwa mereka melakukan prosedur keluar dari level penerbangan 110 dan meminta ketinggian yang lebih rendah. Mereka kemudian diizinkan untuk ketinggian yang lebih rendah. Awak Flight 812 kemudian memutuskan untuk melakukan belokan kanan awal pada 263 derajat. Eksekusi awal belokan kanan disebabkan oleh ADF nomor 1 yang tidak berfungsi yang berayun. Masukan ini dibuat karena kru berasumsi bahwa mereka mendekati NDB. Penyelidik menyatakan bahwa belokan kanan dilakukan pada posisi kira-kira 30 nm utara Swat. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mendapatkan kembali indikasi yang tepat pada ADF setelah belokan. Namun hal ini tidak dapat terjadi karena pesawat tersebut terhalang oleh gunung. Awak pesawat kemudian melanjutkan pendekatan mereka dan menabrak medan. Eksekusi prematur dari belokan kanan untuk bergabung dengan jalur keluar 263 derajat yang didasarkan pada indikasi yang diberikan hanya oleh salah satu pencari arah radio sementara. Ternyata yang lain masih dalam kondisi stabil. Jatuhnya Flight 812 adalah peringatan bagi Pan Am. Penerbangan Pan Am Flight 812 adalah penerbangan 707 ketiga yang hilang di Pasifik dalam waktu kurang dari setahun setelah Pan Am Flight 806 di Pago Pago pada 30 Januari 1974 dan Pan Am Flight 816 di Papeete pada tanggal 22 Juli 1973. Setelah kecelakaan itu, Pan Am membahas, mengeluarkan, dan mendorong bentuk awal manajemen sumber daya kru. Penerbangan 812 adalah 707 terakhir yang hilang setelah peningkatan keselamatan. Karena jatuhnya Flight 812, Administrasi Penerbangan Federal memerintahkan pemeriksaan mendalam terhadap operasi penerbangan maskapai di seluruh dunia termasuk pelatihan pilot, kualifikasi area, prosedur operasional, pengawasan dan penjadwalan pilot, prosedur pemeriksaan jalur dan masalah keselamatan terkait lainnya. Setelah kecelakaan itu, Pan Am menghentikan penerbangan Hong Kong ke Sydney melalui Bali. Sebuah tugu peringatan tragedi kecelakaan ini didirikan oleh Bupati Kabupaten Badung, Wayandana, dan Gubernur Bali, Sukarmen, dengan tertera 107 nama korban di tugu itu. Tugu peringatan kecelakaan pesawat Pan Am berada di kawasan pantai Padanggala, Kesiman, Denpasar,